Ya, untuk pagi hari yang indah ini kita mulai datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Dia. Pagi ini kita akan masuk dalam pembacaan kitab Yunus. Ya, kita tentu sudah pernah mendengar tentang kisah Yunus ya. Bagaimana Yunus dipanggil Tuhan untuk tugas khusus, tetapi Nabi ini menghindar ya, melarikan diri dari tugas itu, dan akhirnya dia mengalami satu peristiwa yang tidak baik secara manusia atau tidak nyaman, karena waktu dia melarikan diri naik kapal ke Tarsus, ya kapalnya mengalami badai ya. Coba kita lihat di ayat 1, firman Tuhan berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, untuk apa Yunus pergi ke Niniwe padahal kota itu adalah kota yang penuh dengan kejahatan? Ya, untuk menyampaikan berita pertobatan, untuk menyampaikan kebenaran, sehingga nanti kota Niniwe penduduknya akan bertobat. Tetapi Yunus tidak mau. Ngapain juga mereka harus bertobat ya? Jadi biarin aja, kalau mereka jahat nanti mati, ya akan dihukum oleh Tuhan mereka kan. Jadi mati, binasa, ya udah selesai. Nah, kira-kira begitu. Jadi dia tidak mau. Ya, kita lihat responnya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Untuk melarikan diri dari panggilan Tuhan, kita lihat Yunus ini berani bayar harga. Aneh ya. Semestinya kita untuk melayani Tuhan, untuk mengikuti panggilan, kita harus berani bayar harga. Tetapi Yunus tidak. Untuk lari dari panggilan, dia bayar harga. Ya, dia cari kapal, dia pergi ke Tarsis, tidak mau ke Niniwe. Ya, tetapi perhatikan di ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ini sungguh keterlaluan ya. Ada di kapal sedang mengalami kegoncangan yang dahsyat, barang-barang sudah dibuang, ini sedikit lagi bisa hancur kapal. Ya, awak kapal sudah teriak kepada Allah mereka. Orang percaya ini, Nabi ini malah tidur. Ya, dia ke bawah dan tidur di sana, nyenyak ya. Bukan tidur dengan pura-pura tidur, enggak. Lalu tertidur dengan nyenyaknya. Kok bisa ya? Wah, ini luar biasa. Di situasi yang menyeramkan, situasi yang kacau, ya, situasi yang mencekam, ya masih bisa tidur ini hamba Allah ini. Wah, ini luar biasa ya. Nah, ayat 6, datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Nah, menarik pelajaran kita dalam menghadapi situasi sulit. Mungkin juga penyebabnya adalah kita sendiri. Tetapi kita tidak boleh egois, tidak boleh kita enak-enakan saja. Ya, emangnya gua pikirin dengan yang lain, jangan. Ya, tetapi kita harus ikut ambil bagian dalam situasi yang sulit. Ambil bagian dalam setiap pergumulan, mungkin pergumulan keluarga, pergumulan ya sahabat, pergumulan bangsa dan negara, ya kita harus terlibat. Nah, perhatikan di sana dikatakan, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Nah, ini pelajaran kita. Anak-anak Tuhan tidak boleh egois, tidak boleh tidur nyenyak, sementara yang lain sedang
memikirkan keadaan negeri. Ya, yang akhir-akhir ini untuk bangsa kita saja. Ya, aparat keamanan berjuang sedemikian rupa untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Ya, NKRI. Ya, ada orang-orang yang mau mengacaukan, ada orang-orang yang mau merubah falsafah negeri ini, yang mau mengubah dasar negeri ini. Dan ya, orang-orang ini tidak menyadari bahwa dengan gerakan-gerakan mereka akan menghancurkan keadaan negeri. Nah, apakah anak-anak Tuhan dalam situasi seperti ini tidur, tidak berdoa, ya tidak berseru kepada Allah, sementara yang lain sudah berseru kepada Allah mereka supaya jangan terjadi kehancuran ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran menarik bagi kita dan juga merupakan satu teguran sebagaimana Yunus ditegur oleh sang nakhoda yang berkata, bagaimana mungkin engkau tidur nyenyak begitu. Ya mungkin waktu panik ya, bukan halo Pak Nabi bangun dong, bukan gitu ya. Wah, ini saya pikir marah ini Pak nakhoda ini. Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Hei bangun, berdoa. Ya gitu-gitu ya. Berserulah kepada Allah. Kira-kira kita pagi hari ini berdoa, kemudian kita lihat ada orang lain tidur. Hei bangun berdoa gitu ya. Cepat bangun. Kok enak-enak saja, ini keadaan sudah genting loh. Ya, situasi sudah mencekam. Ya, kalau enggak kita binasa semua, mati kita semua, hancur semua ini. Ayo bangun, berdoa. Wah. Iya, kita harus berdoa ya, bangun. Wah, ini anak-anak kita kalau disuruh bangunnya itu dibentak malah balas membentak. Memang susah ya berdoa ya. Coba lihat kiri kanan, susah ya berdoa ya. Pagi ya masih enak tidur. Bangun. Kok bisa tidur nyenyak? Kadang-kadang kita tidak menyadari betapa pentingnya kehadiran kita di situasi yang sulit. Ya, kita lihat nanti setelah Yunus memberitahukan rahasia itu, baru tenanglah laut itu kan. Ya, memang kesalahan dia yang bikin masalah, dia cari gara-gara sehingga kapal itu mau hancur, orang lain dirugikan, dia malah enak-enakan tidur. Nggak boleh begitu dong. Ya, tapi memang dia sedang ngambek sama Tuhan. Yunus sedang ngambek dan memang tidak mau melayani ke Niniwe. Itu persoalannya. Jadi, bagaimana kalau kapal itu hancur binasa? Ya udah binasa, sama-sama kita binasa, ya mati sudah. Wah, ini memang benar-benar ngambek banget ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ambil bagian dalam segala situasi yang ada. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus jadi berkat. Jangan tertidur dan terlelap. Bangun ya. Berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Kira-kira begini, situasi negeri ini mencekam, maka hadirnya anak-anak Tuhan ini akan jadi berkat. Orang lain berkata, halo teman, sahabat, pengikut Tuhan, orang Kristen, berdoalah, mengadulah kepada Allahmu. Ya, mungkin dengan demikian terselamatkanlah negeri kita. Kira-kira begitu. Nah, inilah peran yang kita mau libatkan atau mainkan di dalam negeri ini, yaitu kita jadi berkat. Ya, bukan cari gara-gara, bukan mau memporak-porandakan negeri, bukan, tetapi kita mau jadi berkat supaya situasi bangsa dan negeri tenang. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat kisahnya bagaimana akhirnya ditemukan juga persoalannya adalah memang karena Yunus sendiri. Yunus mengaku bahwa dia adalah hamba Allah. Ini kadang-kadang juga yang nggak sesuai ya pengakuan dengan tindakannya. Dia bilang, aku hamba Allah, tapi aku lari loh dari panggilan. Udah ngaku aku hamba Allah, mestinya kan aku hamba Allah. Ya kalau gitu ikutin dong apa kata Allah. Perintah Allah, ya aku hamba Allah, tapi aku nggak mau diperintahkan ke Niniwe itu. Aku hamba Allah. Jadi ini adalah hamba Allah yang tidak taat. Ya, jangan kita menjadi hamba Allah yang tidak taat. Kita harus taat mengikuti panggilan, walaupun secara manusia kita nggak terima. Ya, tapi kita harus mengikuti ya hati Allah, kehendak Allah. Allah mau supaya orang-orang Niniwe bertobat. Kok kita sendiri nggak mau, kira-kira begitu ya. Yunus nggak mau, biarlah mereka
biar binasa saja, kira-kira begitu ya. Nah, terus bagaimana dong caranya supaya selesai dari masalah ini? Ya, ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu, karena akulah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mestinya begini, kalau memang Yunus ini, sang nabi ini, hamba Allah ini menyadari bahwa badai besar itu karena dia, di mana dia hendak lari dari panggilan, mestinya bicara apa kalau dia memang menyadarinya dan bertobat? Dia akan berkata, halo Pak Nakhoda, putar haluan, kita harus kembali, dan bila perlu antar saya ke Niniwe supaya aman kalian. Harusnya begitu kan? Ayo putar balik, tidak usah lagi lanjutkan perjalanan ke Tarsis, kita akan semakin bahaya. Ini masalahnya gara-gara saya, karena saya tidak mengikuti panggilan. Mestinya saya kan ke Niniwe. Ya, supaya kalian selamat, antar saya ke Niniwe. Saya yakin dan percaya mereka akan antar. Ya, yang penting kan selamat tuh. Mau 3-4 hari pun pelayaran tidak apa-apa daripada mati semua, tenggelam. Tetapi tidak hal seperti itu yang Yunus katakan, enggak, lemparkan saya. Ini namanya bunuh diri. Kalau dilemparkan ke laut apa yang terjadi? Mati kan? Iya, biar mati aja, enggak apa-apa. Wah, ini sang nabi ini luar biasa ya. Benar-benar deh. Jadi udah enggak apa-apa, enggak usah melayani, enggak usah pergi. Loh, kamu nanti celaka loh, mati loh. Ya enggak apa-apa, mati aja enggak apa-apa. Yang penting jangan melayani. Kebangetannya. Dan betul ya. Lemparkan aku ke laut, campakkan aku. Wah, ini luar biasa. Dan benar-benar dia nggak mau loh ke Niniwe loh. Ya, ada orang nggak mau diutus ke satu tempat pelayanan, dia melarikan diri dari panggilan. Ya, nggak apa-apa, nggak. Yang penting jangan ke daerah itu gitu loh. Wah, ini kan nggak benar. Padahal Tuhan mau supaya di daerah itu terjadi pertobatan. Ya. Nah, terus mereka apa yang terjadi, dilemparkan ya. Sebelumnya mereka masih mencoba nih. Awak kapal bersama Nakhoda katakan, ayo. Di ayat 13, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Bagaimana mereka mau menyelamatkan dengan kekuatan mereka? Tidak bisa. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Wow. Ya, melihat peristiwa itu apa yang terjadi? Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Jadi Tuhannya Nabi Yunus akhirnya mereka kenal. Tadi kan mereka berdoa kepada Allah-Allah mereka kan, tapi kali ini Tuhannya Yunus yang mereka sembah. Wow, ini dahsyat ini. Allahnya Yunus ini dahsyat, luar biasa. Kita harus menyembah dia. Ya, sesuatu yang menarik adalah begini. Di dalam ketidaktaatan Yunus pun rupanya tetap saja ada berkat ya untuk orang lain akhirnya percaya kepada Tuhannya Yunus. Ya, tetapi jangan kita berkata, ya kalau begitu kita nggak usah taat supaya orang lain pun akan diberkati melalui ketidaktaatan kita. Tidak. Ya, artinya adalah dalam perjalanan Yunus pun, ya, di mana Tuhan berkarya untuk mendisiplin dia, di situ juga ada orang-orang yang akan mendapatkan berkat. Jadi Yunus didisiplin Tuhan, tetapi Nakhoda dan awak kapal akhirnya mengenal siapa Allah. Mereka takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah Tuhan membiarkan Yunus mati di dalam laut itu? Tidak. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada Yunus. Maka Tuhan memerintahkan seekor ikan besar. Ikan besar ya. Untuk menelan dia hidup-hidup.
dan kemudian mengeluarkan dia hidup-hidup. Nah, memang terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan Yunus waktu di dalam perut ikan itu. Disitulah dia baru bertobat. Ya bertobat, saya katakan memang bertobat karena dia merasakan bagaimana disiplin itu. Ya di ayat 14, lalu berserulah, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya, kemudian berhenti, air itu mengamuk. Dan ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Jadi di dalam perut ikan itu nanti di pasal berikutnya kita akan melihat bahwa ya di dalam kesusahan, di dalam penderitaan dia baru berteriak kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan Yunus di mana dia lari dari panggilan menjadi satu pelajaran bagi kita supaya kita jangan pernah ya melarikan diri dari panggilan Tuhan. Ya tugas, tanggung jawab atau pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita harus lakukan, kita harus kerjakan. Ya seberat apapun, ya kita nggak boleh baper ya. Ya Nabi ini baper, ya dia terbawa oleh perasaannya bagaimana dia memang mau supaya Niniwe dihancurkan oleh Tuhan aja, kan mereka jahat. Ya kira-kira begini, ada seorang yang kelakuannya jahat di negeri ini, misalnya ya, dia bakar gereja, dia aniaya orang percaya, kata-katanya jahat, kejam. Nah kemudian Tuhan katakan kepada kita, layani dia supaya dia bertobat. Nah, apakah kita siap melayani? Kemungkinan kita enggak siap melayani. Tapi kalau kita dengar dia yang melakukan hal yang jahat itu, ya mengalami kecelakaan dan sudah meninggal, wah kita bilang rasain loh, syukurlah. Secara manusia loh ya, karena dia melakukan hal yang jahat. Nah kenapa? Kadang-kadang kita berpikir gini, orang-orang yang melakukan kejahatan ini, yang terus menyebarkan berita hoax, gaya bicaranya, wah kayak hebat-hebat saja. Kadang-kadang kita pikir, wah kenapa nggak langsung diselesaikan Tuhan sih pada saat itu? Ya coba diselesaikan ya, malaikat datang tampar mulutnya pak gitu ya, maunya kita gitu loh. Ya tadi kemarin dengar itu ada di TikTok atau apa itu, ada orang terlalu bicaranya ngomongin orang, ngomongin pemimpin lagi, wah kata-katanya jahat sekali ya. Waduh, ini rasanya secara manusia, sudah ditempeleng gitu ya manusia. Tapi Tuhan tidak, Tuhan berkata doakan dia, kasihi dia, ya, supaya dia bertobat dan tidak melakukan hal yang jahat seperti itu. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Nah tetapi kita harus melangkah sesuai dengan firman Allah. Ya Tuhan itu baik kepada semua orang, ya termasuk kepada orang-orang yang saat ini sedang melakukan kejahatan. Tuhan baik bagi mereka, dan Tuhan mau supaya mereka bertobat, bukan supaya binasa. Nah inilah peran kita. Mari kita terus ambil bagian dalam situasi yang ada apapun untuk pekerjaan Allah, untuk kerajaan Allah. Kita berdoa. Ya ada suku-suku bangsa yang belum datang. Ya ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ada kelompok-kelompok yang mungkin kita katakan radikal karena mereka tidak mengenal Tuhan sesungguhnya. Nah ini perlu kita doakan. Kita serahkan supaya Tuhan menjamah mereka dan akhirnya mereka bertobat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Yang kedua, ya jangan tertidur dan terlelap sehingga segala sesuatu kita cuekkan, tidak. Tetapi kita harus berseru kepada Tuhan, ya kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita